Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah saya Put Saifuddin ST, Wakil Bupati Sumbawa Barat, bisa bersilaturahim dengan kalian yang ada di SDN Benite. Alhamdulillah saya didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ada juga beliau Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Saya juga didampingi oleh Pak Camat, ada Pak Kapolseknya juga, ada Pak Kades juga hadir, ada Kepala Dinas Kesehatan dan Sekretarisnya, ada Koordinator Wilayah Pendidikan ya, dan seluruh para staf yang datang mengunjungi dan melihat langsung keadaan kalian semuanya. Saya mau tanya kepada kalian, apakah kalian senang masuk sekolah? Senang apa enggak? Ada yang keberatan orang tuanya? Ada apa enggak? Kalau ada yang keberatan orang tuanya, saya bolehkan pulang hari ini dan bisa sekolah atau belajar lewat rumah. Belajar di rumah, nanti gurunya akan mendampingi dengan memberikan materi-materi dan tugas-tugas untuk kalian, dan harus didampingi oleh keluarga atau orang tua kalian. Saya tanya lagi, orang tua kalian keberatan nggak kalian sekolah? Keberatan nggak? Nah, kalian ini anak-anakku sekalian, sekolah di tengah wabah COVID-19. Wabah COVID ini bukan malah menurun, tapi terus menambah. Sumbawa Barat baru-baru ini nambah lagi nih. Nambahnya insya Allah sekitar 10 orang ya, 5 orang, 6 orang, udah di atas 20-an lagi nih. Nah, jadi naik turunnya ini fakta bahwa wabah ini ada. Yang kena ini ada yang dari dinas, ada yang dari masyarakat biasa, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat. Kalau di luar Sumbawa Barat, ada yang bupatinya kena, ada yang wakil bupatinya kena, bahkan ada yang meninggal dunia. Ada gubernur kena, menteri kena. Kalau di luar negeri ada presiden yang kena. Padahal mereka itu dijaga, makanannya dijaga, protapnya dijaga, sangat-sangat safety, tetapi kena juga. Kenapa? Ketika kadang-kadang pemimpin ini kadang-kadang semaunya sendiri. Makanya saya berharap kepala sekolah yang ada di sini, kepala desa juga yang di sini, jangan mentang-mentang jadi kepala sekolah atau kepala desa terus masuk ke kerumunan mana-mana. Nah, ini akan menyebar kemana-mana lagi. Jadi ketika kita pemimpin tidak bisa disiplin, maka jangan harap rakyatnya akan disiplin. Ketika kepala sekolahnya ada disiplin, jangan harap anak buahnya atau guru atau murid yang akan disiplin. Nah, kita tidak sadar, masyarakat kecil kita suruh terus kita enggak. Nah, ini enggak boleh. Saya berharap kepada para guru, masuk ruang kelas itu wajib pakai masker. Dalam proses transaksi belajar mengajar wajib pakai masker. Karena kita mau jaga jarak, nggak bisa sampai 1 meter juga ini. Coba kita lihat bangku dan bangku ini nggak bisa 1 meter. Ini fakta yang ada. Walaupun kita sudah berusaha menjalankan protap kesehatan ini, tapi pasti ada kekurangannya. Nah, untuk itu wajib pakai masker. Yang kedua, wajib cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Saya minta kepada kepala sekolah dan wali kelas, setiap masuk ke ruangan ini harus cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir yang sudah kalian siapkan. Keluar juga nanti wajib dia cuci tangan juga.
Nah ini harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak tahu anak-anak kita ini bersentuhan langsung atau sedang bermain dengan sahabat dan teman-temannya. Dan saya minta para guru tidak usah dicium tangannya, tidak usah bersentuhan. Ini saya ingatkan. Nah terus saya berharap kepada seluruh para guru, dan saya minta kepala sekolah, korwil, Pak Camat, setiap saat bisa dicek ini, jangan lengah ini, ya. Kepala desa juga saya minta cek ini. Terus Pak Kapolsek, kalau ada dan ramilnya, ini dicek terus. Walaupun saya nggak ada, ini dicek. Supaya apa? Supaya kita sudah maksimal berikhtiar untuk mencegah wabah COVID-19 ini. Karena ada juga para guru yang sekarang kita ngomong nanti nggak melakukan. Nah untuk memastikan itu saya minta kepala sekolah, kalau ada guru yang masuk ke ruangan kelas tidak pakai masker, yang PTT saya pecat, yang PNS-nya saya pindahkan. Jangan main-main. Jadi kita harus disiplin bersama ini. Kalau kita apalagi kepala sekolahnya, kalau tidak pakai masker masuk ruangan, hati-hati, saya pindahkan. Karena kita tidak ingin kecolongan. Mumpung ini sudah bagus, karena kalau di sini ada klaster anak-anak sekolah yang kena COVID, imbasnya bukan sekolah ini saja yang kita tutup. Semua sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat akan kita tutup. Jangan kalian menjadi orang atau lembaga atau SD yang menjadi biang ditutupnya sekolah di Sumbawa Barat ini. Gara-gara COVID. Kabupaten lain sudah ada yang tutup ini. Sudah pada tutup gara-gara COVID-nya meningkat. Nah saya berharap garansi yang sudah kami keluarkan ini untuk mendukung Bapak Ibu sekalian dapat belajar mengajar, anak-anakku juga sekalian, kalian bisa belajar di sekolah ini tidak gampang. Kita banyak dicaci maki orang, dicerca orang. Walaupun yang caci maki kita dan cerca kita ini kadang-kadang orang yang tidak punya anak, tidak pernah merasa mengajarkan atau mendidik anaknya di rumah. Ini faktanya. Nah untuk itu saya berharap betul untuk bagaimana kita menjaga disiplin kita. Kalian siap semuanya? Siap apa enggak? Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Nah terakhir pesan saya, tadi saya sudah bilang para guru cek wali kelas masuk dan keluarnya anak-anak murid kita siswa ini harus cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, sebelum pulang anak-anak ini dikasih briefing setiap hari. Ingatkan kepada anak-anak ini untuk mengingatkan orang tuanya untuk pakai masker di rumahnya. Untuk memakai masker kalau kerumunan. Jadi ingatkan anak ini untuk berbicara setiap hari dengan orang tuanya. Kenapa ini saya ingatkan? Jangan sampai anak-anak ini disiplin, orang tuanya yang tidak disiplin. Karena apa? Orang tua ini bisa kemana-mana ini. Bisa ke keramaian, bisa ke manten, bisa kemana. Tahu-tahunya nanti pelukan sama anaknya. Dan saya yakinkan bahwa anak dan orang tua tidak mungkin pakai masker dalam rumahnya. Nah untuk itu juga diwajibkan kepada orang tuanya untuk cuci tangan. Ketika dia naik atau masuk ke dalam rumahnya, minta untuk cuci tangan. Dan itu minta kepada anak-anaknya. Kalau kami ini sudah capek mungkin ngomong, mungkin anaknya. Karena dia harus melindungi anak-anaknya. Kenapa ini harus kita lakukan? Jangan-jangan orang tuanya bawa, kena anaknya dengan tanpa gejala masuk kelas, masuk sekolah. Nanti akan kena juga dengan teman-temannya. Imbasnya apa? Sekolah ini pasti ada COVID-nya. Ini nggak boleh. Untuk itu jangan bosan. Saya pikir jadi guru ini memang suka berbicara. Nah sekarang bicara terus setiap hari. Ingatkan kepada anak-anak kita untuk menyarankan kepada orang tuanya, menyarankan kepada kakak, nenek, kakeknya untuk pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak. Ini pesan saya yang kedua. Yang ketiga, saya berharap semuanya kepada seluruh para guru, kepala desa dan seluruh kita semua, jangan menyebar hoak.
ada berita-berita yang negatif itu jangan disebarkan. Karena kita sebentar lagi kita akan memvaksinkan diri kita. Jadi vaksin ini sudah halal, sudah ada tes, ada label dari MUI Majelis Ulama Indonesia bahwa vaksin ini halal. Yang kedua, BP POM-nya sudah keluar. Dan yang ketiga, tidak ada yang hanya untuk uji coba, itu nggak ada. Dulu iya, karena dulu memang uji coba. Nah sekarang ini yang datang ini sudah bukan uji coba lagi. Saya berharap betul kita semua selaku bagian dari aparatur pemerintah ini untuk jangan menyebar hoax. Hati-hati apabila ada guru yang menyebar hoax, saya sudah minta kepada kepala dinasnya untuk dipindahkan dan untuk diberhentikan. Kita tidak boleh macam-macam. Yakinlah apa yang dilakukan oleh pemimpin kita hari ini, mereka sudah memberikan contoh dari presidennya, menterinya, gubernurnya sudah melakukan vaksinasi. Aparatnya dari Kapolri, TNI sampai ke tingkat bawah, mereka sudah melakukan. Dan saya berharap kepada kita semuanya untuk menjadi bagian mengambil sejarah dalam hidup ini untuk memvaksinkan diri. Jangan sampai gara-gara kita mengakibatkan orang lain sakit. Tapi kita berharap gara-gara kita memakai masker, kita menyelamatkan orang banyak. Ini adalah manfaat yang sangat besar. Nah mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan perhatian kepada seluruh anak-anakku sekalian. Yakinlah kedisiplinan hari ini akan membuat kalian sukses di masa depan. Kepada para guru, jangan main-main. Saya sudah mengingatkan, saya ini adalah pemimpin terbuka. Mau dukung saya kemarin, tidak ada masalah. Yang paling penting kalian wujudkan protap kesehatan, karena ini menyangkut nyawa orang lain, menyangkut tentang kehidupan orang lain. Kita menjaga diri kita, berarti kita sudah menjaga orang lain yang ada di sekitar kita. Mungkin itu saja, terima kasih dan saya mohon pamit karena saya langsung jalan. Saya tidak bisa berhenti di sini, kapan-kapan saya datang lagi sidak kalian bagaimana menjalankan protap kesehatannya. Saya tidak akan ngomong kayak gini, langsung masuk ke ruangan ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anak ya, kalian sehat semua ya. Alhamdulillah, saya baru dari SDN 1 Beniti. Mereka alhamdulillah melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Mudah-mudahan walaupun hujan ya, kita tetap menjalankan tugas dan tetap memberikan briefing kepada para guru, para guru dan anak-anak kita di sekolah ya. Mudah-mudahan mereka selalu semangat, disiplin, dan insya Allah dengan kedisiplinan akan kita didik mereka untuk menjadi orang-orang yang lebih sukses daripada kita suatu saat nanti. Ntar lagi saya mau ke SMP ya, ini SMP 1 Maluk ya. Nah bagi sahabat yang masih ada di rumah, ini sudah mulai jam 8.30, 8.20. Kalian bisa mulai sholat ya, sholat duha berangkat. Dengan sholat duha, insya Allah kalian bisa saling kita mendoakan. Insya Allah dengan sholat kita bisa saling mendoakan antara sesama kita. Mohon doanya ya, agar kita diberikan kemudahan hari ini, kita diberikan kesehatan, keafiatan, dan insya Allah kita diberikan kemudahan di dalam menjemput rezeki Allah ya. Nah, ayo sholat.
Aduh, semangat Pak, makasih, amin. Ini Amnun Yusuf, alhamdulillah Pak Mabuk dapat mengawali kunjungannya. Makasih banyak. Nah, saya udah masuk di SMP. Kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Presiden beserta jajaran yang berasal dari Taiwan. Selamat datang kami ucapkan di SMPN Sotomalu. Ya, kembali kami ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Presiden SP atas kunjungannya di SMPN Sotomalu pada pagi hari ini. Yuk, mari kita bersama-sama untuk menyambut Bapak Wakil Bupati. Kita nyanyikan yel-yel semua ya. Ya, kita semua akan menyanyikan yel-yel. Senangnya hatiku sudah bisa sekolah di masa pandemi yang mewabah. Tapi janganlah lupa prokesnya yang utama supaya kita sehat dan terjaga. Pakailah maskermu dan jaga jarak dengan temanmu. Pakailah maskermu, cuci tanganmu dan jaga jarak dengan temanmu. Kita bisa. COVID lewat. Anak-anakku sekalian, mohon perhatian ya. Gurunya ada di depan kelas masing-masing ya. Jadi saya minta guru di depan kelas masing-masing. Wali kelasnya masuk ke gurunya masing-masing ke kelas. Di depan kelas ya. Biar anak-anaknya nggak ribut. Ayo cepat. Ayo lari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, saya Put Saifuddin SD, Wakil Bupati Sumbawa Barat. Hari ini, pagi ini saya bisa bersilaturahim dengan kalian, anak-anakku sekalian, warga SMP 1 Negeri Maluk bersama para gurunya. Saya didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini beliau ada di samping kanan saya. Ada juga Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, ini belakang beliau. Ada juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Koramil, ada juga Korwil, pengawas, Ibu Kepala Sekolah dan seluruh para guru yang sempat hadir pada pagi hari ini. Saya ingin mendengarkan kalian, ini di tengah wabah COVID-19, kita ini sudah berani untuk mencoba kepada kalian ini untuk masuk sekolah, belajar langsung dari sekolah. Kemarin-kemarin kalian belajar dari rumah. Saya mau nanya kalian ini, apakah kalian senang masuk sekolah? Senang apa enggak? Kalau ada yang nggak senang, nggak dimarah, saya kasih garansi bisa pulang. Nanti sekolahnya dari rumah. Ada nggak? Ada apa enggak? Oke, alhamdulillah kalian ini lebih menjaga sekolah, lebih menjaga kebersamaan kalian.
Sekolah ini kalian sistem belajar walaupun langsung ke sekolah pasti mainnya sip-sipan. Ada yang hari ini, ada yang besok. Terus diputar-putar. Kenapa? Karena kita ingin menjaga jarak di antara kita. Nah, makanya saya ingatkan kepada kalian, kalau sudah dibuat setengah, berarti jarak ini penting. Jangan sampai sudah setengah, tapi jaraknya tetap tidak berjarak, nggak boleh. Ini saya berharap pelaksanaan protap kesehatan khususnya di SMP 1 ini Kecamatan Malung dapat berjalan dengan baik. Kalian siap? Siap. Siap? Siap. Apa kabar hari ini? Nah, saya ini juga ingin menanyakan kepada kalian. Ini orang Maluk ini kan kritis-kritis. Kalian ini multi suku, multi agama, multi budaya. Orang tua kalian pasti variatif di dalam proses pemikirannya. Saya tanya, orang tua kalian ini sepakat nggak kalian masuk sekolah? Sepakat. Sepakat apa enggak? Sepakat. Orang tua kalian senang nggak kalian masuk sekolah? Senang. Senang apa enggak? Senang. Alhamdulillah. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kenapa saya datang ini penting? Karena kami ini, saya dengan Bupati Sumbawa Barat memberikan garansi untuk bisa kalian sekolah ini tidak gampang. Ada banyak kabupaten, contoh tidak usah jauh-jauh, Kabupaten Sumbawa besar. Pas kemarin itu Senin buka, langsung tutup. Karena wabah Covid-nya tinggi. Nah, saya tidak berharap kita ini akan tutup setelah buka ini. Gara-gara meningkatnya Covid-19, terutama kalau ada klaster sekolah nantinya. Akibat kita meminta kalian atau kalian masuk kelas, masuk sekolah, jangan sampai ada klaster sekolah. Kalau sampai ada, maka sekolah bukan hanya di sini kita tutup. Seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat akan kita tutup. Dan ingat, kita belajar dari rumah berbeda dengan apa yang kita diajarkan oleh para guru langsung di sekolah. Kalian tidak terlalu banyak PR kalau di sekolah ini. Tapi kalau di rumah PR terus sampai orang tua kalian pun ribet untuk mendampingi kalian. Ternyata baru sadar, banyak dulu protes, jangan anak saya sakit nanti kena ini kalau masuk sekolah. Sekarang sudah dicoba hampir 6 bulan, dia capek sendiri menjadi guru. Bahwa tidak gampang menjadi guru ini. Mendidik kalian itu tidak gampang. Banyak sudah para orang tua yang nyerah. Bukan nyerahnya nggak mampu, tetapi nyerahnya karena mereka para orang tua banyak pekerjaan yang hilang gara-gara mendampingi anaknya untuk belajar dari rumah. Nah, kita syukur para guru dan kepala sekolah kalian mau menerima kalian untuk belajar di sekolah. Untuk itu saya ingatkan, kalian wajib pakai masker. Yang tidak pakai masker, saya ingatkan kepada para guru, saya tidak main-main. Yang tidak pakai masker, antarkan pulang ke rumahnya, tidak usah datang sekolah. Saya ingatkan sekali lagi, kalau ada, kalau enggak, gurunya yang saya pindah. Kalau ada, jangan main-main. Wali kelasnya akan bertanggung jawab setiap kelasnya masing-masing. Kalau ada anak muridnya yang tidak mau pakai masker terus tidak disuruh pulang, gurunya yang saya pindah atau saya pecat. Saya ingatkan ini. Apalagi anak-anak kita ini sudah bisa main Facebook. Ada juga yang iseng-iseng bawa kamera. Ada juga yang iseng-iseng walaupun tidak dilarang pakai bawa HP, pasti bawa HP ada ini. Jangan-jangan kalian diputu dan terus dibawa keluar. Saya tidak mau. Nah, kalau anak-anak ini sudah disiplin, masker semua, terus mereka jaga jarak, jangan sampai di dalam ruang mereka ini jaga jarak, tapi di luar kelas mereka nggak jaga jarak, sama juga bohong. Mereka harus kita jaga, karena di sekolah adalah tanggung jawab kepala sekolah dan para guru. Tetapi kalau ada anak murid yang tidak mau disiplin, maka pulangkan. Panggil orang tuanya, serahkan anaknya. Ini wajib dilakukan daripada kita kena sasaran negatif dari para masyarakat.
Karena ini kita menjalankan protap kesehatan, ada undang-undangnya, ada peraturan presidennya, ada peraturan menterinya, bahkan ada peraturan daerahnya, ada perbuknya lagi. Sudah banyak regulasi yang dikeluarkan untuk mengamankan COVID-19 ini. Itu pesan saya yang pertama. Yang kedua, pesan saya kepada para guru, kepada seluruh anak murid, jangan main-main, oh mereka ini sudah bersih, saya aja tadi masuk sini itu cuci tangan ya. Sudah saya pegang mikrofon ini lagi nih, harus cuci tangan lagi. Mic ini sudah banyak yang pegang. Ini akibat yang kayak gini-gini ini, kita bisa kena wabah COVID-19. Buktinya apa? Presiden luar negeri banyak yang kena. Kurang apa mereka jaga kesehatannya? Kurang apa pengawalan mereka? Kurang apa protap kesehatan? Kena. Menteri, ada menteri perhubungan kena, menteri kesehatan kena, ada beberapa menteri yang ada di dalam negeri kita kena juga. Gubernur, bupati, wakil bupati kena juga. Nah, ini yang harus kita hindari. Saya berharap masuk ruangan, keluar ruangan kelas wajib cuci tangan pakai sabun. Biar ada artinya taruh air yang ada di depan kelas dengan dengan sabunnya. Saya berharap betul. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya minta kepada para guru sebelum anak-anak ini pulang, tetap dikasih briefing. Biar capek nggak apa-apa. Saya ini tiap hari capek kayak gini. Ngomong yang sama di seluruh sekolah. Kalian ini cuma ngomong di setiap kelas kalian saja. Saya minta kepada wali kelas, sebelum mereka pulang, ingatkan untuk mereka menyadarkan orang tuanya, menyadarkan kakek neneknya dan keluarganya di rumah untuk wajib pakai masker. Harus ini, anak-anak ini untuk kita minta untuk menegur orang tuanya, menegur adik dan kakaknya. Kenapa? Karena teman-teman ada anak ini sekalian ini sudah disiplin, jangan-jangan orang tuanya nggak disiplin. Mereka disiplin di sini terus di rumah nggak disiplin, jangan-jangan mereka bersentuhan dengan orang tua yang baru pulang dari luar, yang baru pulang dari Lombok, Jakarta segala macam, apalagi yang baru pulang dari AMMT itu kayak negara lain ini. Situ juga banyak COVID-nya. Itu keluar dari sana, jangan-jangan ketemu anaknya, jangan-jangan ketemu anak ini jadi persoalan. Anak ini sudah disiplin, tahu-tahunya orang tuanya tidak disiplin. Karena saya yakin, nggak usah jauh-jauh. Saya saja kalau di rumah dengan anak nggak pakai masker, berarti kan bisa menularkan anak ini. Nah, sementara anak setiap hari datang sekolah. Jangan-jangan gara-gara anak yang orang tuanya sering keluar, apalagi ini Maluk ini, orangnya tempatnya kerja jauh-jauh, ada yang di dalam AMT, ada yang di luar, aktivitasnya transaksi terus sama orang lain. Jangan-jangan gara-gara orang tuanya, anaknya yang kena. Tahu-tahunya anaknya karena masih bagus bodinya, bagus kesehatannya, jadi ada orang OTG itu, orang tanpa gejala. Kita lihat sehat, ternyata COVID. Jadi jangan harap, oh saya gemuk, oh tambah lebih hebat, itu lebih cepat kalian dapat COVID-nya kalau tidak pakai masker. Karena obesitas itu akan lebih cepat. Ada diabetesnya, darah tingginya. Oh jangan bilang, oh saya dikurus, pasti tidak kena. Ada banyak orang kurus yang kena. Saya cantik, artis saja kena. Oh saya badannya bagus, banyak olahragawan yang kena. Pemain bola banyak yang kena. Jadi tidak bisa macam-macam kita. Sudah multi dimensi ini sudah kena semuanya. Untuk itu saya sarankan kepada seluruh para wali kelas untuk setiap hari sebelum anak-anak kita pulang, ingatkan untuk mengingatkan orang tuanya untuk pakai masker, apalagi ke tempat manten, tempat kerumunan, tempat orang hitam dan segala macam. Ini yang saya ingatkan. Nah, selanjutnya saya tidak ingin dengar ada guru masuk ke ruang kelas yang tidak pakai masker. Kalau ada, ini dicatat kepala sekolah, kalau ada yang masuk tanpa masker, yang PTT saya pecat, yang pegawai negeri saya akan pindahkan. Saya nggak main-main. Lebih baik nggak usah masuk kalau nggak mau pakai masker. Ini untuk kita sama-sama menjaga diri kita. Ingat, jangan sampai ada kita kebablasan.
Ini saya harap betul menjadi perhatian kita bersama. Terakhir, pesan saya kepada seluruh para guru dan anak-anak sekalian, karena kalian ini sudah pegang Facebook, pasti di rumah, main internet sudah luar biasa, apalagi daring kemarin dari sekolah, jadi kalian ini tidak usah diajar. Saya tidak ingin ada warga SMP 1 Maluk yang menyebar hoak, nggak boleh. Jadilah corong pemerintah yang baik. Yakinlah bahwa pemimpin itu menginginkan yang terbaik buat rakyatnya. Saya berharap betul untuk jangan menyebar hoak atau berita-berita negatif, terutama tentang vaksin. Semua kita, saya berharap seluruh warga masyarakat, khususnya yang ada di SMP 1 Maluk, kita semuanya untuk dapat mau untuk kita vaksinkan diri kita. Ini penting saya sampaikan, karena banyak yang hoak, oh vaksinnya ini uji coba, oh vaksinnya haram, oh vaksinnya betul. Ini sudah nggak ada. Jadi vaksin ini sudah keluar SK-nya, surat sertifikasi halalnya, jadi dia halal dari Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua BP POM-nya sudah keluar, dan kalau yang ada just only atau uji coba, hanya untuk uji coba sudah nggak ada semuanya. Dan saya ingin memastikan bahwa di Kabupaten Sumbawa Barat saya adalah orang yang pertama yang akan divaksin di Kabupaten Sumbawa Barat. Ini memberikan contoh bagi kita semuanya bahwa kita sama dan kita ingin melindungi diri kita dan orang lain. Terakhir, untuk anak-anakku sekalian, kalian harus disiplin. Pakai masker ini nggak gampang, apalagi kalau orangnya sesak napas ini susah. Tetapi inilah realita yang harus kita terima. Kita belajar di era new normal, kebiasaan baru, hal yang tidak biasa menjadi hal yang biasa kita lakukan. Karena kita pakai namanya masker ini kayak kepokoknya kuda aja. Tetapi inilah fenomena hari ini yang harus kita lakukan. Insya Allah belajar disiplin ini akan menentukan kalian di masa yang akan datang untuk menjadi orang-orang yang sukses. Jadi latihlah kalian, diri kalian untuk disiplin, karena dengan kedisiplinan akan membuat kepribadian yang utuh, yang kepribadian yang baik, yang akan mengundang kalian untuk sukses di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi anak-anakku harus siap ya. Kalian harus tetap disiplin. Karena kedisiplinan kalian berarti kalian sudah menjaga sekolah ini untuk tidak kita tutup. Apa kabar hari ini? Baik, baik, luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik, baik, luar biasa. Oke anak-anakku, sudah cukup. Saya harus jalan lagi ke beberapa sekolah. Dan mudah-mudahan kalian tetap belajar dengan baik. Para guru juga harus mentaati protokol kesehatan supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Mungkin itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru dari SMP 1 Maluk. Nah, apa kabar kalian? Sudah sholat belum? Umar Pasir, assalamualaikum, selamat pagi, makasih. Ayo. Nah, ini ada di apalagi nih yang komen Habirawati, alhamdulillah. Alhamdulillah mereka bisa sekolah ya. Kita doakan mereka selalu semangat walaupun dengan cara baru di era new normal, era Covid ini. Ini ada dari mana nih? Oh, banyak yang nonton ya. Siti Aisyah, mantap Bob, makasih banyak. Nah, bagi sahabat kerabat yang yang belum beraktivitas di luar, mumpung kalian nganggur ya, mendingan kalian ambil sholat ya, ambil wudhu, salat dua rakaat, insya Allah akan memberikan kalian ketenangan
dan dimudahkan untuk mendapat dan menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kegiatan saya pada hari Senin walaupun di tengah hujan ya. Tapi inilah resiko kita menjadi pemimpin. Subuh-subuh sudah bangun, sholat, setelah itu kita memberikan tausiah kepada sahabat kita di mana-mana. Terus ya saya harus melaksanakan aktivitas ini untuk mencairkan suasana, untuk kita tetap disiplin, untuk kita semuanya bisa menjaga diri kita agar anak-anak kita terhindar dari wabah COVID-19 karena kemauan dan kedisiplinan kita. Kita tidak tahu di kita, saya atau kalian yang menjadi penyebab adanya COVID-19, kita tidak tahu. Tapi yang penting kalau kita sudah menjaga diri kita, kedisiplinan kita, insya Allah kita akan aman ya. Nah, kalau tidak begitu, nanti kita akan mencemarkan atau dicemarkan oleh orang lain. Makanya wajib kita pakai masker kecuali lagi sendiri ya nggak ada masalah. Tapi kalau banyak orang ya jangan. Ini supaya kita bisa menyelamatkan orang lain juga. Dan mudah-mudahan para orang tua juga menjaga diri. Kalau anaknya sekolah pakai masker, jaga jarak, ya saya berharap juga kepada para orang tua ya, untuk menjaga dirinya. Menjaga diri orang tua itu seperti menjaga anaknya juga, karena kita kadang-kadang sama anak nggak pakai masker juga di rumah. Nah, jangan sampai gara-gara kita, anak kita kena, terus anak kita mencemarkan orang lain lagi. Nah, saya ini ntar lagi akan masuk ke SDN Mantun kalau nggak salah ya. Kalian dicamai Yuli Erawati, sehat selalu Pak Wagub, amin amin. Terima kasih banyak ya. Nurhati Cermin, Yogi Hartanto, Uswatun, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Nah, kondisi ini malu kali ini. Sahabat kerabat, kita beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, kita melihat banyak sekali bencana alam yang terjadi. Ada yang gempa bumi, ada yang kebanjiran. Kalimantan Selatan seluruhnya banjir. Mudah-mudahan kita ndak ya. Terus di Mamuju terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat. Nah, saya mengajak kepada kita untuk memberikan Al-Fatihah bagi yang kena musibah, dan seluruh masyarakat yang kena musibah selalu sabar ya. Al-Fatihah. Amin. Makasih ya. Anak siapa nih? Rea Samarni, sehat selalu, amin. Alimudin, makasih. SDN 1 Maluk, siap nanti Bapak. Wah, makasih banyak. Ini saya sudah masuk ini. Ntar lagi masuk Maluk ya. Mudah-mudahan kalian tetap menjalankan protokol kesehatan kalian. Tuh. Oh, ini sekolahnya. Oh, di ruangan aja ini. Terus.
Pak Haji, monggo Pak. Saya sekalian. Ini kelas berapa ya? Kelas 1 dan 2. Kelas 1 dan 2. Baru 2 tahun komplit. Saya kira sudah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Apa kabar hari ini? Anak-anakku sekalian, saya Put Saifullah SD, Wakil Bupati Sumbawa Barat. Nggak usah terlalu banyak yang masuk. Jadi saya Put Saifullah SD, Wakil Bupati Sumbawa Barat. Anak, naikkan dulu. Ini gendut tidak ada. Kena COVID dan itu. Jadi saya ini Wakil Bupati Sumbawa Barat. Alhamdulillah datang bersilaturahim melihat kalian semuanya. Saya bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada juga Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, ada juga beberapa teman sahabat saya yang ada di luar. Sini juga ada Kepala Desa, Pak Camat, Oramin, Kapolsek, ada Koordinator Wilayah Pendidikan juga ada. Nah, ada polisi juga ya. Hebat. Ada tentara, oh ya itu tentaranya. Kamu cita-citanya jadi apa? Jadi anak-anak sekalian, kenapa kalian harus pakai masker? Karena apa? Oh, hebat. Kena COVID ya. Jadi kalian itu untuk tidak kena COVID, kalian pakai masker, pintar. Nah, jadi harus pakai masker, terus hand sanitizer, pakai cuci tangan pakai sabun ya. Nah, terus harus jaga jarak. Kalau orang nggak pakai masker, nanti jangan-jangan, ngeri kan? Nah, jadi apalagi ini sendut ini, hati-hati ya. Karena kalau kena, napasnya akan sesak, ya. Bahaya. Iya. Nah, jadi kita nggak boleh nggak pakai masker, harus pakai masker. Nah, untuk itu saya mau nanya, kalian senang nggak sekolah? Senang apa enggak? Kalau belajar di rumah senang apa enggak? Kalian mau belajar di rumah apa enggak? Mau? Mau. Nah, jadi anak-anak sekalian, kalian ini belajar di sini ini ketemu teman dan sahabat kalian banyak. Kalian ketemu teman senang apa enggak? Kalau di rumah kan gak ada teman banyak. Jadi sini. Bagus. Betul. Nah, jadi di sini ini harus kalian belajar saja. Setelah belajar harus pulang. Nah, saya ingin minta kepada kalian, nanti kalau pulang setiap hari harus tegur orang tuanya, harus tegur kakaknya, harus tegur neneknya, harus tegur kakeknya, tegur pamannya kalau tidak pakai masker. Karena kalau tidak pakai masker orang tua kita, jangan-jangan orang tua kalian ini ketemu dengan orang banyak. Ya, yang ada COVID-nya, terus salaman ada COVID-nya, nanti pelukan dut kan susah, ya kan? Kena dut, kalau kena dut kan kena temannya nanti kalau di sekolah. Jadi jangan jangan tidak pakai masker, nanti ditegur ya. Kalau pulang dari rumah ditegur orang tuanya, ya. Terus pakai masker bilang gitu. Kalau enggak, mama bapak bisa menyebarkan saya, kan nanti kalian di rumah enggak pakai masker. Iya, nggak apa-apa. Kalau dia batuk, flu kan hati-hati kita, karena itu contoh ketika anak-anak flu, batuk itu mendekati COVID nanti akhirnya.
Nah, untuk itu harus pakai masker. Pakai apa? Pakai apa? Nah, oke. Nah, saya ingatkan kepada para guru nih, kepala sekolah, para guru, kalau ada anak-anak tidak mau pakai masker, diminta aja orang tuanya untuk ambil pulangkan, daripada nanti bisa mencemarkan teman dan sahabatnya yang lain. Dan kalau teman-teman para guru masuk ke ruang kelas harus pakai masker. Kalau ada guru tidak pakai masker harus ditegur ya, nggak boleh. Saya aja pakai masker, masa bapak ibu guru nggak pakai masker, nggak boleh ya. Nah, saya ingatkan kepada kepala sekolah, kalau ada para guru yang masuk tanpa masker, dikasih tahu saya. Kalau yang PTT saya pindahkan, yang pegawai negeri saya akan tegaskan. Nah, ini saya ingin tegaskan supaya kita semuanya aman dan nyaman. Nah, bagi sahabat, teman-teman, para guru, saya minta untuk tidak menyebar hoak, karena kita sebentar lagi akan divaksin. Saya juga adalah berkeyakinan untuk bisa divaksin untuk yang pertama kali di Sumbawa Barat, untuk memberikan pengakuan yang sama bahwa pentingnya kita divaksin untuk menghindari diri kita menyebarkan COVID ke orang lain atau sahabat dan keluarga kita. Saya tidak berharap dari SDN ini ada yang menyebar hoak tentang vaksin. Vaksin ini sudah nyaman, sudah aman, karena dia sudah ada sertifikat halalnya, sudah ada BPOM-nya, sudah ada. Jadi semuanya lengkap sesuai dengan harapan masyarakat yang tidak usah kita perdebatkan. Ya, mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Apa nak? Virusnya hidup. Nah, makanya dia bergentayangan. Nanti kan kalau kamu udah pakai masker kena nanti tuh. Nah, apa nilainya? Kita harus divaksin dulu biar kita punya antibodinya. Ya, nanti disuntik kita. Nah, hilang. Nah, itu tergantung Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan cepat hilang ya. Tetapi penyakit ini pasti ada, untuk itu kita harus divaksin. Nah, kayak flu kan, penyakit flu-nya ada di mana-mana, tapi karena kita sudah antibodinya bagus, jadi nggak apa-apa. Nah, kalau vaksin nanti menyerang paru-paru kita. Kalau sudah serang paru-paru kita, kita bisa out, bisa meninggal. Nah, makanya kita wajib pakai masker. Oke anak-anak, saya sampai di sini dulu. Kalian tetap semangat, tetap disiplin ya. Mudah-mudahan kalian disiplin. Dan insya Allah suatu saat kalian akan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang cerdas. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabar hari ini? Baik, baik, luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik, baik, luar biasa. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke SD 1 Maluk, Pak. Saya ke sekolah dulu. Oh iya.